Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ahmad Zubedi atau Pak B. Masih seputar investasi emas ya. Pak B beberapa bulan ini tidak mengisi begitu ya. Tadi di kolom itu terakhir adalah 2 bulan yang lalu kayaknya ya. Jadi karena kesibukan dan aktivitas Pak B di akhir tahun ya. Jadi beberapa kesibukan tidak sempat untuk berbagi. Tapi Pak B tetap masih investasi jadi Pak B tetap masih action ya, tetap take action walaupun kadang lambat gerakannya, kadang agak cepat, kadang berhenti ya, itu kan memang realitas yang ada. Kalau pas kebutuhannya banyak kan berarti menyisihkannya kan sedikit. Bahkan kalau kebutuhannya sangat banyak berarti kan berhenti sejenak. Begitu ya. Ini Pak B syuting di tempat yang baru ya. Kalau misalnya melihat ini syuting di tempat yang baru guys ya. Jadi Pak B akan bercerita saja, bukan bercerita ya, pengalaman gitu ya. Oke, kali ini konten Pak B adalah hal-hal yang wajib Anda pahami ya. Anda pahami kalau mau investasi terutama emas. Yang hal-hal yang wajib Anda pahami. Nah, dipahami itu biar apa? Biar investasinya itu benar-benar berjalan sesuai dengan keinginan kita, ya. Sesuai dengan keinginan kita. Jadi apa investasi ya? Kita persamakan dulu persepsinya. Nanti biar tidak terjadi hal-hal yang tidak apa atau investasi itu ya? Investasi adalah kita membeli suatu produk atau barang ya, atau produk itu bisa berupa aset real atau digital begitu ya, dengan harapan di waktu yang akan datang itu menghasilkan capital gain atau menghasilkan kenaikan harga. Kenaikan harga itu bisa kenaikan harga capital gainnya dan juga bisa dirent atau direntalkan atau disewakan. Itu secara sederhana seperti itu. Termasuk investasi emas. Investasi emas itu juga sama. Kita membeli barang berupa emas batangan hari ini atau saat ini atau sudah waktu kemarin misalnya. Berharap suatu saat dengan tujuan kita. Misalnya tujuannya apa? Mau untuk sekolah, naik haji, daftar haji, bangun rumah, beli mobil untuk usaha dan sebagainya. Itu kan tujuannya. Setelah tujuannya ditetapkan, itu kan kita terus mengikuti itu sampai tujuannya tercapai, berharap uangnya cukup untuk sebuah tujuan tersebut. Nah, itu namanya investasi. Gampangnya seperti itu ya. Jadi terus misalnya kita mau daftar haji paling gampang 25 juta begitu ya. Kalau dengan emas hari ini cuman butuh berapa? Dibagi 1,5. Berarti kalau 10 gram 15 juta. Kalau ya 20 gram lah. 20 gram cukup untuk daftar haji kan 25 juta begitu ya. Atau umroh 35 juta sekitar 20 gram begitu ya, 20 gram sampai 25 gram. Kalau mau misalnya kita Pak 1 bulan saya mau 3 gram. 3 gram. Kalau hari ini kan berarti 4,5 juta ya. Berarti kan hanya butuh waktu berapa kalau 20 gram. 20 gram itu kan cuman butuh 6 bulan ya. 6 bulan itu 18. Ya 7 bulan lah. 7 bulan sudah bisa. Kan luar biasa. Seperti itu. Atau Pak saya mau 2 tahun Pak. Nah, dibagi saja. 2 tahun itu kan 24 bulan. Oke, berarti 1 bulan 1 gram. Komitmen konsisten dalam waktu 2 tahun. Pak B jamin atau bisa untuk daftar seperti itu. Oke, sekarang hal-hal yang wajib dipahami sebelum mau investasi emas. 1, ya, karena emas itu merupakan investasi yang aman. Nah, yang aman ya, safe haven, katakanlah aman, murah, safe haven, ampuh melawan inflasi dan terutama untuk jangka panjang. Jadi ingat, yang titik poinnya adalah jangka panjang. Tadi emas itu untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek harganya fluktuatif. Terus yang kedua, pemahaman yang kedua adalah
bentuk-bentuk emas. Itu ada emas batangan, ada emas perhiasan, ada emas digital. Itu perlu dipahami juga. Jadi ada emas batangan, ada emas perhiasan, ada emas digital. Ada juga koin emas kalau biasa. Tapi koin emas itu kan tidak semua. Tapi emas batangan kan hampir semuanya. Jadi itu perlu dipahami juga. Mau pilih yang mana? Pak, saya mau perhiasan, Pak. Kalau perhiasan itu ada kerugiannya, ada kelebihannya. Kalau kerugiannya itu biaya cetaknya itu besok kalau pas dijual lagi itu dikurangi. Misalnya harganya 1 juta, besok karena biaya cetaknya 30%, berarti harganya tinggal 700.000. Kalau digital ya kalau digital itu berarti kan kita harus tiap saat harus mengikuti gerakan harga emas. Kalau batangan kita bisa simpan, tapi kalau banyak banget itu juga perlu penanganan khusus untuk menyimpannya, ya. Yang ketiga, pemahaman yang ketiga adalah emas bisa untuk dana darurat. Nah, ini kalau dana darurat itu karena emas itu liquid, mudah dicairkan. Nah, ini salah satu kelebihan dan juga kekurangan. Kalau mudah dicairkan itu bahkan tidak darurat pun orang akan mencairkan. Itu kan sebuah tantangan ya, begitu ya. Tapi kalau kita sudah pemahamannya sudah benar tentang investasi yang kita lakukan, saya yakin hanya pada saat darurat akan dicairkan. Nah, itu pemahaman yang ketiga. Pemahaman yang keempat, emas itu pasti ada resikonya ya. Nah, untuk mengurangi resiko, apapun investasi punya resiko. Makanya kalau imbal hasilnya tinggi, biasanya resikonya tinggi. Kalau imbal hasilnya rendah atau stabil, biasanya resikonya juga rendah. Nah, kan kalau kita mau mengurangi resiko ini mengurangi ya, bukan menghilangkan resiko. Tidak ada yang bebas resiko, itu nggak ada. Wong kita tidur pun juga beresiko kok. Ya, emas kalau pengalaman Pak B, kalau misalnya sudah banyak itu manajemen resikonya adalah dicairkan dalam bentuk emas batangan atau dibentukkan dalam emas beneran sehingga bisa separuh-separuh, digital sebagian, digital atau yang batangan sebagian. Siapa tahu kalau misalnya aplikasinya itu misalnya tiba-tiba fraud atau bangkrut misalnya, kan kita masih siapa tahu, tapi semoga tidak terjadi kan begitu. Tapi kan akhir-akhir ini kan banyak yang UMKM yang sudah unicorn dan sebagainya bisa tutup, itu kan banyak, apalagi nanti suatu saat bisa terjadi. Makanya manajemen resiko itu sangat bagus. Bukan berani hanya Pak saya berani menanggung resiko, iya. Ketika semuanya hilang itu juga tidak semua orang itu siap untuk menghadapi resiko. Sehingga kita paling bijak adalah manajemen resiko atau mengurangi resiko. Terus yang kelima ya, pemahaman yang kelima adalah sampai saat ini emas masih merupakan investasi yang menarik. Sampai saat ini, bahkan hari ini harganya, konten ini dibuat harganya 1,5 juta per gram. Itu kan luar biasa. Oke, silahkan tulis komentar, tambah apa lagi yang perlu dipahami di kolom komentar. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit, beli simpan lupakan. Dan jangan lupa kasih support, like, subscribe, dan komen kalau ini berasa bermanfaat, dan share kepada di media-media massa lainnya. Begitu. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.